Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakat mereka. Saya juga masih mentargetkan siswa untuk mampu menguasai mata pelajaran dan dapat mencapai KKM ditetapkan oleh sekolah. Sebaliknya, saya tidak pernah melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak pernah mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga dalam pembelajaran masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus, sehingga kepercayaan diri mereka menurun bahkan hilang. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam mengkondisikan di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawab mereka sebagai siswa. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, pendidikan juga memerdekakan. Selanjutnya, pendidikan menuntun. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam poin pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik, mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi anak akan muncul dengan optimal. Selanjutnya, pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar, potensi, karakteristik, dan lama belajar yang berbeda-beda. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif, agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Poin yang ketiga yaitu pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak, memberikan materi kepada siswa, dan memaksakan menyukai pelajaran yang saya ampuh sehingga membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, serta kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat sekolah menengah pertama yang senang bermain, mengembangkan diri, dan pubertas.
Guru sebagai role model yang akan diikuti secara ucapan dan perbuatan. Untuk itu, saya akan menjadi teladan yang baik bagi siswa dan guru lainnya, sehingga dapat menanamkan pendidikan yang ingarso sing tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Ada 6 penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang keempat, melakukan pendekatan dengan siswa dengan cara saling berbagi cerita, motivasi dengan anak. Yang kelima, menjalin komunikasi dengan orang tua agar mendapatkan informasi karakter dan kebiasaan anak di rumah. Dan yang keenam adalah memfasilitasi siswa dalam mengembangkan bakat dan kreativitas. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat seluruh Indonesia sudah menonton video saya. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terus bergerak, wujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.